Salam damai dan sejahtera di dalam Kristus. Renungan hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat yang saya ingin tekankan dan perlu untuk direnungkan bersama, yaitu dari ayat yang ke-21 di bagian yang B-nya. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dalam ketetapan Allah yang disebut dengan factum salutis, kita menyadari dengan sungguh-sungguh dan meyakini dengan benar bahwa Allah telah menetapkan Kristus, anaknya yang tunggal, inkarnasi sebagai manusia untuk menebus umatnya yang berdosa. Siapakah umatnya? Mereka yang ditetapkan Allah sebelum segala sesuatu ada dan diciptakan. Di antara umat manusia yang diciptakannya, ada umatnya yang secara khusus telah ditetapkan diselamatkan. Dari sejak keberadaan Adam sampai akhir zaman, ada umatnya yang diciptakannya. Memang ada manusia yang lain, tetapi tidak semua orang beroleh keselamatan. Keselamatan yang ditetapkan Allah dan dinyatakan keselamatan itu melalui anaknya adalah mereka yang telah ditentukannya dari semula. Untuk itulah anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi sebagai manusia, hidup di antara manusia, menderita, mati di atas kayu salib, bangkit dari kubur, menyatakan diri dalam kemenangan kebangkitannya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan datang kembali untuk menghakimi dan memberikan kemenangan, kehidupan kekal bagi umatnya. Kedatangan anak Allah ke bumi ini untuk menebus umatnya, menyelamatkan umatnya. Kiranya siapapun di antara segala bangsa, di antara umat manusia yang mengalami hidup baru oleh Roh Kudus, pasti akan percaya dan mengenal Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, yang menebusnya dan memberikan kepastian keselamatan, bukan karena kebaikan manusia, tetapi karena kebaikan Kristus melalui inkarnasi, hidupnya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan kedatangannya kembali. Kiranya Tuhan menyertai kita yang adalah umatnya untuk menyongsong kedatangannya kembali. Maranatha. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.